Pemrograman berorientasi objek, sebagaimana namanya, berfokus pada objek nyata yang ada di dunia atau yang nampak, yang akan kita bukan nampak, intinya objek yang nyata yang akan diwakilkan di dalam sistem. Oke. Berbeda dengan prosedural. Kalau prosedural, bagaimana kita mengelompok-kelompokkan fungsi ke dalam sistem sehingga menjadi terkelompok dan menjadi lebih tidak ada coding yang terulang. Oke. Contoh dalam penerapan PBO, misalkan dalam kita mengembangkan sebuah game, misalkan yang lagi rame ini, kalau sekarang Worm Zone, cacing ini. Oke. Kalau bicara game cacing tahun 2020 yang ini ya, kalau generasi saya mungkin bicaranya kalau Worm yang ini, atau yang lebih tua lagi Worm ini. Oke. Nah, di game Worm ini bisa kita lihat kalau dalam pemrograman objek kita akan lebih mudah dalam mendesainnya. Kita bisa lihat ada objek berupa pemain. Di sini ada playernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian setiap pemain memiliki atribut yang berupa skor, warna, dan itu ada panjangnya mungkin. Kemudian ada objek roundnya sendiri atau rondenya sendiri, yang mana nanti ada berisikan 10 pemain. Ada juga bonus-bonusnya di dalamnya. Nah, ini adalah objek-objek yang dibahas dalam pemrograman berorientasi objek. Contoh lain misalkan di permainan catur. Nah, di sini objeknya bisa berupa bidak, di mana bidak ini berbeda-beda bentuknya. Masing-masing bidak punya bentuk dan cara berjalan yang berbeda. Oke, itu sekilas tentang objek. Kita coba terapkan dalam IntelliJ IDEA. Kalau pada sebelumnya kita banyak berkutat di bagian main, maka sekarang kita coba keluarkan ke dalam sebuah objek yang terpisah. Kita buat project baru. Kasih nama. Oke. Kita lihat kembali di permainan worm ini atau cacing ini. Kita lihat ada objek berupa playernya sendiri. Itu ada 10 pemain atau 10 player atau 10 cacing. Maka 10 cacing ini adalah objek yang bisa kita generalisir atau kita buat, kita ambil nilai-nilai umumnya, kemudian kita susun cetakannya. Kenapa kita bisa buat cetakan? Karena kita bisa lihat dia punya atribut-atribut yang sama. Tadi ada username, ada nilai skor, ada panjang, warna, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk pembuatan generalisir atau penggeneralisasi dari objek itu disebut kelas. Atau kelas bisa disebut juga sebagai blueprint atau cetakan dari objek. Oke. Untuk bisa melihat bagaimana bekerjanya kelas kemudian menjadi objek, kita perlu minimal ada dua kelas di situ, yaitu kelas untuk yang objek yang kita bahas dan kelas main atau kelas eksekusi untuk menguji atau mentes dari hasil kelas yang kita buat. Oke. Yang pertama kita buat sebuah kelasnya dulu. Kita buat new Java class, kita kasih nama worm atau cacing. Oke, pada dasarnya kelas ya seperti ini, hanya public class worm, selesai. Tapi kita lihat pada objeknya cacing tadi ada beberapa atribut yang bisa kita catat. Misalkan adanya di situ username dengan tipe data string. Kemudian kita bisa lihat di sini ada skor dengan tipe data integer.
public integer, integer score. Kemudian bisa mungkin panjangnya bisa kita pakai double. Oke. Nah, ini yang disebut dengan atribut di dalam kelas, yang mana cetakannya ada di dalam kelas, nanti nilainya ditaruh di dalam objek. Bisa kita lihat di sini lagi tadi kita punya cetakan yang bisa diisi username, score, dan panjang. Kemudian ketika kita buat objeknya, baru kita isi nilainya. Siapa username-nya, berapa skornya, berapa panjang cacingnya, mungkin ada apa warnanya juga. Nah, ini disebut dengan atribut. Tentunya selain atribut, kita bisa lihat juga apa sih yang bisa dikerjakan oleh si objek ini. Pada permainan atau game Warm Zone ini, kita bisa lihat yang bisa dilakukan cacing ini, dia bisa belok kiri, belok kanan, maju ke depan. Kemudian dia juga bisa memakan bonusnya. Kemudian dia juga bisa memakan cacing yang lain. Oke. Nah, metode ini atau behavior ini atau yang bisa dikerjakan oleh si cacing ini atau objek kita ini dituangkan ke dalam, kalau dari project namanya adalah behavior atau metode. Misalkan makan eat snacks, makan makanannya, atau yang lain eat others, memakan sesama cacing. Oke, ini dinamakan dengan behavior. Isinya apa ya? Kita buat saja sederhana. Pesan saja. Oke. Selain itu, Anda bisa kreasi sendiri kira-kira behavior apa yang bisa dilakukan oleh si cacing ini. It others, kalau it others berhasil, skornya akan ditambah. Sekarang sekali makan cacing dapat 500 skor. Ya. Saya beri keterangan dulu supaya ingat. Ini adalah atribut, yang bawahnya adalah behavior. Oke. Untuk bisa menjalankan atau membuat objek dari cetakan kelas yang kita buat ini, kita buat sebuah kelas main. Membuat PSVM-nya. Nah, di sini kita bisa buat cacing yang sudah kita buat cetakannya tadi, misalkan kita bisa bikin beberapa mulai 1 per 2. Nah, ini istilah dalam PPO-nya disebut dengan instance atau pembuatan objek dari kelas yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Nah, supaya kelas yang objek yang kita buat ini berarti, maka kita bisa isi nilai atributnya dengan cara
menambahkan titik pada objeknya. Player 1 titik, misalkan kita membuat username-nya dengan Bejo, kemudian skornya berapa. Nah, jadi kita bisa mengakses nilai atribut dari objek dengan cara nama objek, titik, nama atribut, kemudian nilainya. Selain atribut dari objek yang kita akses di sini, kita juga bisa menjalankan behavior yang sudah kita susun di sini. Misalkan ya, kita mau jalankan each snack gitu ya. Ini pengitaran. Bisa lihat tertulis 666. Ini adalah hasil menjalankan each snack. Atau misalkan yang lain, kita mau lihat berapa sih skornya si player 1 sekarang. Kemudian kita panggil player 1 it others, misalkan dia memakan player 2. Kemudian berapa skornya sekarang. Oke, tadinya skor player 1 adalah 500, setelah dia memakan player kedua, skornya menjadi 1000. Nah, itu bagaimana behavior dijalankan, behavior dari objek dijalankan. Kita sadari bahwa ini masih bisa dilanjutkan untuk player 2. Misalkan player 2 mau kita kasih atribut, misalkan contoh skornya 200. Oke. Ini tinggal dikasih 2. Nah, maka kita punya 2 player di klasemen ini. Tentunya aslinya gamenya lebih rumit daripada ini. Misalkan kalau dia memakan cacing lain, dia harus melihat cacing mana yang lebih besar, kemudian juga siapa yang menang, siapa yang kalah, gitu kan, nanti amat. Bisa juga misalkan kita buat sebuah kelas lain di sini untuk mengeksekusinya, kita buat misalkan round. Misalkan dalam round ini isinya kita taruh harus ada 10 player, atau gampang kita buat dulu aja. Harus ada WOM-nya, misalkan 4 minimal, kemudian ada round time-nya, dan kemudian ada winner-nya. Nah, seterusnya di sini baru kita buat lebih detail bagaimana pertarungan antar cacing. Bisa seperti ini. Oke, sekarang untuk tugasnya silahkan buat model seperti ini. Ada kelas, ada objek, kemudian ada kelas di sini dengan atribut dan behaviornya. Kemudian ada kelas main yang isinya mengisi atribut dan menjalankan behaviornya. Bebas mau itu nanti game cacing atau catur atau yang lain. Pak cacing lagi jangan.